tugas kelompok dari Pak Junaidi. Tema ke-7, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kalian paham tarik sama materi ini? Aku di sini belum paham. Aku juga sih. Sama sih, ada yang belum paham. Wes kita diskusin sekarang nih. Pertanyaan dari bab 7, kasih no aku, ntar kita saling jawab kalau ada yang tahu. Oke. Itu ya. Aku ini wae. Dal, itu ikut dal. Sekarang wis. Ya. Iso sing simpel tapi angel. Iya, dal. Iya. Terus mari. Udah tak kasih pertanyaan nih. Aku juga udah. Oke, udah tak catat kok. Aku juga. Udah. Sama. Iya. Oke, tak mulai dari pertanyaannya Nova ya. Indigenisasi itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Nova tentang indigenisasi itu apa sih? Ya, indigenisasi yaitu tindakan yang membuat sesuatu menjadi lebih pribumi atau pengalihrupakan beberapa layanan, ide, dan lain-lain agar sesuai dengan budaya setempat, terutama melalui penggunaan lebih banyak penduduk asli dalam administrasi umum, pekerjaan, dan lain-lain. Ya, apakah setuju? Ya, setuju. Paham? Paham. Terima kasih. Lanjut kita ke pertanyaan kedua dari Anindya. Contoh sumber sosiologis dalam dasar nilai pengembangan Pancasila itu apa? Ada yang bisa Saya. jawab? Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat meliputi: pertama, nilai-nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Tiga, nilai-nilai etis kemanusiaan mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang dekat sebelum menjangkau ke pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam kualitas harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan cita kebangsaan serta demokrasi. Hal ini dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Gimana? Ya. Paham ya Mbak India? Lanjut pertanyaan ketiga dari Mas Rizal, yaitu contoh kerusakan yang ditimbulkan dari pengembangan iptek itu apa saja? Ada yang bisa jawab? Saya. Perubahan tata nilai. Perubahan tata nilai berkaitan dengan cara orang bekerja gaya hidup dan tata nilai masyarakat. Mengutip dari modul antropologi, berbagai penemuan dan penerapan teknologi membuka fase industrialisasi. 2. Adanya kesenjangan sosial. Pada era perkembangan iptek, bermunculan kelompok masyarakat pemilik modal yang kaya bahkan menjadi konglomerat, tetapi juga ada kelompok masyarakat yang tidak memiliki keterampilan. Mereka yang tidak menguasai teknologi akan semakin ketinggalan dan hidup miskin. 3. Merosot dan rusaknya lingkungan alam. Apabila iptek diterapkan dengan cara bijaksana, akan timbul kemerosotan kualitas lingkungan alam. A. Pencemaran oleh limbah dan bahan berbahaya. B. Meningkatkan lapisan gas CO2 dan kenaikan suhu bumi. C. Adanya hujan azam. D. Lubang lapisan ozon. E. Adanya bencana alam banjir. Apakah sudah jelas Mas Rizal? Bisa jelas. Pertanyaan terakhir dari Mas Gois, yaitu apakah pemerintah sudah menjalankan amanatnya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila untuk dasar pengembangan iptek? Jika sudah, sejauh mana dan apa contohnya? Jika belum, mengapa? Ada yang bisa jawab? Ya.
Ya, pemerintah sudah menjalankan tugasnya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Contohnya yaitu pada bidang kejahatan di internet, di mana banyak situs berbahaya dan situs porno. Melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan penutupan terhadap 22 situs radikal di Indonesia pada Maret 2015. Penutupan ini setelah melalui pertimbangan dan masukan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris, dan tercatat Kominfo memblokir 24 situs radikal pada Januari 2014. Sebagian besar situs tersebut dibuang dengan Blogspot dan WordPress, dan juga akun di media sosial yang isinya mengandung sara dan pornografi. Porsi paling besar sekitar 90% diisi dengan konten pornografi dan sisanya tentang kekerasan dan perjudian, sehingga Kominfo mengatasinya melalui sistem penyaringan konten negatif yaitu push positif, dan juga melalui penyelenggaraan berbagai kompetisi seperti Duta Internet, Cakap, dan Kartini Next Generation. Di sini pemerintah menanamkan juga nilai-nilai Pancasila, yaitu satu, ketuhanan, yaitu dengan adanya kepercayaan dan pedoman untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dua, kemanusiaan, yaitu adanya moral yang baik dan dengan tujuan iptek harus berdasarkan pada kesejahteraan manusia. Tiga, persatuan, yaitu mengembangkan rasa nasionalisme. Empat, kerakyatan dan keadilan sosial, yaitu dengan menghormati hak dan menjalankan kewajiban sebagai pelajar, yaitu belajar dengan baik dan benar. Bagaimana? Setuju. Jadi udah paham semua kan ya tentang materi ini? Ya Paham. udah. Siap presentasi dari besok ya. Ya.